Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Saya sangat senang menyapa saudara, dan video ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang Matius pasal 24 yang saya unggah pada beberapa hari yang lalu. Kenapa Matius 24 ini sangat penting dan bisa saya katakan adalah keharusan bagi kita untuk mengerti, karena pasal ini menyangkut keselamatan jiwa seseorang, keselamatan jiwa saudara dan jiwa saya. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memahami apa isi Matius pasal 24 ini. Dalam video ini saya akan menerangkan kepada saudara peristiwa yang terjadi pada tahun 70, yaitu kehancuran Yerusalem, peristiwa-peristiwa yang mendahului kehancuran Yerusalem tahun 70, yang Yesus prediksikan, yang Yesus nubuatkan, dan tanda-tandanya itu terdapat di Matius pasal 24. Lalu dengarkan ini saudara. Peristiwa yang mengikuti kehancuran Yerusalem pada tahun 70 akan kembali terulang di akhir zaman dan mengikuti pola yang sama. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengerti hal ini. Karena nanti apa yang terjadi sebelum tahun 70 yang puncaknya adalah kehancuran Yerusalem akan kembali terulang, bukan hanya skala lokal di Yerusalem saja, tetapi akan berskala universal di seluruh dunia ini yang akan menuntun kepada kehancuran dunia secara universal. Sangat penting bagi kita untuk mengerti. Nah, untuk itu, mengawali pelajaran kita, mari kita baca Matius pasal 24, kita akan baca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perhatikan beberapa tanda di sini saudara, yaitu Mesias palsu, peperangan, kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, wabah atau sampar, dan gempa bumi. Nah, di video ini kita akan melihat setiap tanda ini dan menunjukkan bagaimana perjanjian baru dan juga sejarah yang menerangkan tentang semua peristiwa yang menuntun kepada kehancuran Yerusalem. Mari kita mulai. Tanda yang pertama, yaitu Mesias palsu dan nabi palsu. Adakah Mesias palsu dan nabi palsu muncul sebelum Yerusalem itu dihancurkan tahun 70? Jawabannya yes. Di mana di Alkitab ditunjukkan? Mari kita buka Alkitab kita ke buku Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 36 sampai 37 berbunyi begini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Saudara dengar itu? Ada dua nama disebutkan, yaitu Teudas dan Yudas, yang memiliki pengikut masing-masing, tapi mereka akhirnya tewas dan
cerai-berailah pengikut-pengikut mereka. Mari kita baca juga Kisah pasal 8 ayat 9 dan 10, bunyinya begini. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia. Dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Saudara dengar itu siapa namanya? Simon. Memiliki kemampuan menyesatkan banyak orang. Ini terjadi sebelum tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan. Itu tanda yang pertama. Apa digenapi? Absolutely. Sekarang tanda yang kedua yaitu perang dan kabar tentang perang. Apakah ini terjadi juga sebelum Yerusalem dihancurkan? Oh yes. Mari kita lihat kesaksian sejarah yang ditulis oleh Tacitus. Nah, sebelum saya baca ini saudara, jangan lupa Yesus itu dilahirkan di masa yang dikenal dengan sebutan Pax Romana atau Roman Peace. Karena berdasarkan sejarawan Roma, masa ini yakni dimulai kurang lebih tahun 17 AD di bawah kekuasaan Kaisar Agustus hingga tahun 67 AD di bawah pemerintahan Kaisar Nero dikenal sebagai masa kedamaian pemerintahan Roma. Artinya invasi kurang dilakukan, tidak ada invasi dari Roma. Tapi mari kita lihat apa kata Tacitus. Saudara yang kekasih, Tacitus ini adalah seorang senator dan sejarawan Roma yang hidup pada tahun 56 sampai 117. Jadi dia hidup ketika Yerusalem dihancurkan, dia itu di zamannya dia. Dia menulis buku yang berjudul Historis. Ini katanya. Saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, oke? Sejarah dalam mana saya hidup adalah sebuah periode yang syarat dengan bencana. Dengar itu ya. Peperangan yang mengerikan, kerusakan akibat kerusuhan. Ada terdapat 3 perang saudara dan lebih banyak perang yang lain dan terjadi pada waktu yang sama. Ya saudara lihat itu, ini sebelum tahun 70. Jadi tanda yang kedua juga digenapi sebelum Yerusalem dihancurkan. Tanda yang ketiga sekarang, yaitu kelaparan dan wabah, bala sampar. Mari kita pergi ke Kisah 11 ayat 28 yang berbunyi begini. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Saudara dengar itu? Peristiwa apa saudara? Kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ini sebelum tahun 70 saudara. Ya sudah lihat itu ya. Jadi ada kelaparan yang sangat hebat. Kalau kita pergi ke perjanjian lama, ada nubuatan di sana tentang kelaparan ini. Kita Ratapan mencatat ini. Ratapan pasal 4 ayat 10 bunyinya begini. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk memakan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Saudara yang kekasih, ini sebenarnya adalah kepenuhan atau kegenapan dari nubuatan Allah yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 56 dan 57. Saya bacakan bagi saudara. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan.
karena Uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan yang susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Ini adalah nubuatan tentang jatuhnya Yerusalem tahun 70 karena dikepung oleh tentara Roma. Oh, saudara kekasih, begitu ganasnya kelaparan itu, saudara, sehingga manusia menggerogoti ikat pinggang kulit, sandal kulit, dan penutup perisai yang terbuat dari kulit, semua yang berbau kulit. Banyak orang menyelinap keluar pada malam hari, maksudnya keluar tembok begitu ya, mencoba mengumpulkan tanaman liar yang tumbuh di luar tembok kota. Meskipun banyak yang tertangkap dan disiksa dengan kejamnya. Meski nyawa mereka itu terancam, mereka harus pergi keluar hanya untuk mencari rumput segar untuk dimakan supaya bertahan hidup. Oh, saudara yang kekasih, sangat mengerikan kelaparan waktu itu sebelum Yerusalem dihancurkan. Jadi apakah tanda ini digenapi? Yes, absolutely. Berikut, tanda yang keempat, yaitu gempa bumi dan fenomena alam yang lain. Kembali kita akan pergi ke Tacitus, karena Tacitus ini hidup di zaman ketika Yerusalem dihancurkan. Jadi tulisannya sangat menolong kita mengerti apa yang terjadi di zaman itu. Tacitus dalam bukunya yang lain yang bernama atau yang berjudul The Annal of Tacitus, saudara, Tacitus menggambarkan beberapa gempa bumi di Krete, di Roma, di Frigia, Laodikia, di Pompei sebelum kehancuran Yerusalem. Bahkan, ia menggambarkan salah satu dari gempa bumi ini terjadi selama pemerintahan Claudius. Disebutkan rumah-rumah rata oleh gempa bumi yang terjadi berulang-ulang, dan sebagaimana teror menyebar yang lemah terinjak-injak hingga mati oleh kepanikan yang menyerang. Ya, sudah lihat itu? Ada gempa bumi terjadi sebelum Yerusalem hancur tahun 70. Bukankah ini, saudara, terdengar mengerikan? Ini terjadi menjelang Yerusalem hancur, tapi kita harus ketahui, saudara, bahwa ini akan kembali terulang lagi dalam skala global secara berurut sama persis mengikuti pola tahun 70. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Saudara perhatikan ini. Menurut kitab Matius, bahwa umat Allah akan dituduh oleh sebab semua malapetaka yang terjadi. Karena banyak malapetaka, kesusahan, bencana, kelaparan, gempa, dan lain sebagainya, saudara, maka sasaran kemarahan orang-orang itu akan ditujukan kepada umat Allah. Mari kita baca Matius 24 ayat 9. Ini terjadi segera sesudah yang tadi itu. Gempa bumi, kelaparan, perang, dan lain sebagainya. Ini ayat 9. Pada waktu itu, bahasa Inggrisnya then. Kalau saudara nonton video saya sebelumnya, saudara mengerti ini. Then, kata then mengandung kronologi, urutan peristiwa. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Oh, saudara kekasih, semua bangsa artinya bangsa yang ada di Asia, di Eropa, Australia, Amerika, di seluruhnya, di Afrika, akan membenci umat Allah karena kesusahan hidup yang diakibatkan malapetaka, bencana-bencana yang terjadi. Saudara yang kekasih, saya beri contoh kepada saudara. Mari kita pergi ke Kisah pasal 5. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 41. Dengarkan ini. Rasul-rasul itu
meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Satu lagi, Kisah 8 ayat 1, bunyinya begini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kapan ini saudara? Sebelum Yerusalem hancur tahun 70. Saudaraku yang kasih, Yesus sesungguhnya telah menubuatkan ini, bahwa akan ada orang yang menganiaya, bahkan membunuh orang lain dan berpikir bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan membunuh orang lain. Apa saudara masih ingat perkataan Kayafas yang berkata, lebih baik satu orang dikorbankan daripada satu bangsa binasa? Saudara yang kasih, prinsip ini akan kembali terulang dan sudah terjadi sebelum Yerusalem hancur tahun 70. Kita dapatkan dalam sejarah, Petrus disalibkan, Paulus dipancung. Mereka ini mati karena iman mereka kepada Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 1-2, ini kata Alkitab, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu, dengarkan baik-baik, akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi perhatikan baik-baik bahwa aniaya-aniaya ini justru akan menuntun umat Tuhan ke hadapan para pembesar-pembesar kerajaan, pembesar-pembesar bangsa, dan di sana mereka akan menyaksikan iman mereka. Dengan kata lain, bencana-bencana yang akan menyebabkan aniaya ini, kemudian karena aniaya ini, saudara yang kasih, umat Tuhan itu akan dihadapkan ke hadapan para pembesar bangsa, raja, presiden, untuk menyaksikan iman mereka, tentang iman mereka kepada Yesus. Perhatikan apa kata Rasul Markus dalam Markus 13 ayat 9. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Dengar saudara ya, majelis agama berarti orang yang mengaku adalah pengikut Tuhan. Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Oh saudara yang kekasih, aniaya ini sesungguhnya bukan untuk melenyapkan umat Tuhan. Karena umat Tuhan tidak akan pernah lenyap, umat Tuhan itu akan tetap dipelihara. Aniaya ini saudara adalah untuk menuntun umat Tuhan menyaksikan iman mereka di hadapan para pembesar-pembesar dunia ini. Saya beri contoh kepada saudara yang terjadi sebelum tahun 70. Contohnya Paulus. Kita baca di Kisah 24 ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Pertanyaan sekarang adalah, mengapa Felix menjadi takut? Jawabannya sederhana. Allah memberikan kepada Paulus, juga kepada Petrus, dan umat Tuhan yang lain tentunya, yang berbicara di hadapan para pembesar negara,
Allah berikan kepada mereka itu karunia Roh Kudus, sehingga mereka berbicara dengan kuasa yang besar. Bagaimana kita tahu? Mari kita baca Kisah pasal 26 ayat 1 sampai 3. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia." Luar biasa, saudara. Dia tidak takut, tapi justru bahagia. "Karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Saudara kekasih, Paulus pernah juga dihadapkan ke di hadapan Kaisar Nero. Jadi, saudara yang kekasih, adalah rencana Tuhan agar melalui bencana-bencana yang terjadi, umat Tuhan akan dibawa ke hadapan para pembesar negara agar memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan mereka. Allah kemudian memberikan umatnya hikmat dan Roh Kudus untuk berbicara. Mari saya bacakan ayatnya kepada saudara. Nah, saya berharap saudara sekalian akan mengingat pola ini, karena pola ini akan sama dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ingat baik-baik gitu ya. Nah, mari kita baca dulu Markus pasal 13 ayat 11. Bunyinya begini. "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga." Puji Tuhan. Haleluya. "Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Amin. Apakah Allah memberikan kepada umatnya kemampuan berbicara? Absolutely. Apakah juga ini akan terjadi kepada umat Tuhan di akhir zaman kalau begitu? Absolutely. Saudaraku yang kekasih, ini adalah dasar dari pelajaran kita tentang peristiwa yang juga akan terulang di akhir zaman. Jadi, saya mengajak saudara untuk mengingat ini baik-baik. Sekarang mari kita perhatikan Lukas pasal 21 ayat 14 dan 15. Karena jangan lupa untuk belajar Matius 24 kita harus juga mengutip kitab-kitab yang lain untuk memberikan kita gambaran yang lebih jelas apa yang ada di Matius 24. Lukas 21 ayat 14-15 berbunyi begini. "Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Oh, puji Tuhan, saudara kekasih. Nah, yang menarik saudara, yang juga sangat menakutkan, bukan hanya menarik, tapi ya, umat Tuhan itu akan dihianati oleh orang tua, oleh saudaranya sendiri, dan menakutkan bahwa ini akan kembali terjadi sebelum Yesus datang. Mari kita baca ayat 12 Markus pasal 13. Jadi Markus 13 ayat 12. "Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh." Saudara dengar itu? "Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka." Wow, luar biasa ini saudara. Luar biasa ini saudara. Saudaraku yang kekasih, pekabaran Yesus Kristus itu membawa pemisahan bagaikan pedang bermata dua, memisahkan kita dari orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Tidak pandang siapa mereka, orang tua, saudara, kakak, adik, tante,
Om, tapi kalau mereka tidak setia kepada Allah, pedang ini akan memisahkan kita dari mereka. Itulah firman Allah. Pengajaran Yesus membawa pemisahan. Nah, tanda yang berikut yang disebutkan di Matius pasal 24 adalah ketika aniaya datang, banyak orang atau banyak umat Tuhan yang akan murtad. Mari kita baca ayat 11 Matius 24. Dan, jangan lupa bahasa Inggrisnya, then, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini terjadi juga di periode antara kematian Yesus dan kehancuran Yerusalem. Masih ingat ketika Paulus berada di penjara Roma, ini untuk kedua kalinya ya, ia berkata tentang seseorang yang bernama Demas. Mari kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi Demas meninggalkan Paulus. Sekarang kita baca ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Oh, saudara kasih, ini terjadi juga sebelum Yerusalem hancur. Rasul Yohanes juga mengamarkan hal ini, bahwa ada golongan orang yang awalnya berada di antara umat Tuhan, tetapi mereka akhirnya akan meninggalkan iman mereka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Mari saya baca. Memang mereka berasal dari kita, dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang kekasih, dalam konteks ini, Yesus menubuatkan bahwa akan muncul juga nabi palsu. Dan nabi palsu ini secara khusus adalah orang-orang yang akan berkata, jangan khawatir, Allah beserta kita, Allah akan membebaskan kita dari kekuasaan bangsa Roma. Bahkan mereka akan berkhotbah, damai, damai. Dan karena mereka inilah akan ada banyak penyesatan dan banyak orang akan menjadi murtad. Saudara kekasih, yang berikut adalah Yesus juga berbicara tentang meningkatnya kedurhakaan sehingga kasih menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin artinya, saudara, awalnya panas, tapi something happen karena sesuatu terjadi. Kasih yang panas ini tiba-tiba menjadi dingin. Dan ini disebabkan karena meningkatnya penyesatan dan meningkatnya kedurhakaan. Kita baca Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, sudah dengar itu ya, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Oh, saudara kekasih, Yesus meminta kita untuk tekun, memiliki ketekunan iman. Paling tidak karena 3 alasan. Alasan yang pertama, kita harus tekun atau memiliki ketekunan iman karena meningkatnya aniaya dan penyesatan. Itu 1. Yang kedua, karena meningkatnya kedurhakaan. Dan yang ketiga, karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi karena 3 hal ini, Yesus meminta kita untuk memiliki ketekunan iman, supaya kita tidak luntur, kecewa, dan meninggalkan Yesus. Sekarang sudah kekasih, pertanyaannya adalah, apakah kitab Wahyu juga berbicara tentang ketekunan yang diperlukan oleh umat Allah di akhir zaman? Oh yes! Saudara bisa baca Wahyu pasal 14 ayat 12. Kita memiliki ketekunan agar kita tidak disesatkan, agar kita tidak terlibat dengan manusia durhaka,
agar kita tetap panas. Itulah yang Yesus mau dari kita. Karena kedurhakaan saudara muncul karena adanya penyesatan dari nabi-nabi palsu. Nah, yang berikut. Sesudah kedurhakaan tadi, kemudian datang tanda yang sangat penting, yaitu Matius pasal 14. Ini harus kita perhatikan baik-baik karena tanda ini sangat penting. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bangsa orang Kristen, bangsa atau negara yang beragama Kristen atau non-Kristen. Injil akan masuk ke sana semua. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya saudara, umat Tuhan akan membawakan Injil ini ke seluruh dunia. Baru kesudahan itu akan tiba. Sekarang pertanyaan, apakah Injil diberitakan ke seluruh dunia pada zaman rasul-rasul sebelum Yerusalem hancur tahun 70? Mari kita lihat apa kesaksian Alkitab. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara dengar itu? Jadi apakah Injil diberitakan ke seluruh dunia sebelum Yerusalem hancur tahun 70? Absolutely. Mari saya baca lagi Roma 1 ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab dengar baik-baik, telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi apakah Injil telah tersebar ke seluruh dunia di zaman sebelum Yerusalem dihancurkan? Yes. Barulah sesudah itu, tahun 70, Roma menghancurkan Yerusalem. Nah, sekarang sebagai penutup, kalau saudara perhatikan semua tanda-tanda yang Yesus nubuatkan di Matius pasal 24, khususnya ayat 5 sampai ayat 8, atau sampai ayat 14 maksud saya, itu semuanya digenapi sebelum Yerusalem hancur. Lalu nanti pada pembahasan berikut kita akan lihat ayat 15 seterusnya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang juga akan terjadi di akhir zaman sebelum Yesus datang. Tetapi paling tidak sejauh ini kita sudah pelajari bahwa apa yang Yesus nubuatkan digenapi sebelum Yerusalem hancur, dan peristiwa-peristiwa ini akan kembali terulang dan mengikuti kronologi yang sama mendahului kehancuran dunia sebelum Yesus datang. Itulah sebabnya Matius 24 sangatlah penting untuk dipelajari dan dimengerti oleh umat-umat Tuhan. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara. Tuhan memberkati.